Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman semua. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Karakter dan Budaya Anti Korupsi, yaitu Ibu Ida Herdiani, SSI MKes, yang telah memberikan kami kesempatan untuk berdiskusi pada hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah berkenan untuk menyimak dan hadir meski tidak secara langsung. Saya Silvana Tajikiatunisa yang bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok kali ini, di mana kelompok kami akan membahas peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Namun tentunya saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Sumi Sri Handayani, Ispi Aspia, Ibu Siva Siskayanti, Dewi Husna, Akila Nur Insan, dan Ibu Rina Marlina. Tak perlu panjang lebar, untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka rangkaian agenda presentasi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyampaian materi. Untuk presentator pertama yaitu Sumi Sri Handayani, presentator kedua Ispi Aspia, presentator ketiga Ibu Sipa Siskayanti, presentator keempat Dewi Husna, presentator kelima Akila Nur Insan, presentator keenam Ibu Rina Marlina. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi gerakan anti korupsi. Korupsi di Indonesia sudah berlangsung lama. Berbagai upaya pemberantas korupsi pun sudah dilakukan sejak tahun-tahun awal setelah kemerdekaan. Berbagai peraturan perundangan tentang pemberantasan korupsi juga sudah dibuat. Demikian juga berbagai instansi pemberantas korupsi silih berganti didirikan. Dimulai dari tim pemberantas korupsi pada tahun 1967 sampai dengan pendirian KPK pada tahun 2003. Namun demikian harus dilakukan bahwa upaya pemberantas korupsi yang dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil maksimal. Hal ini antara lain terlihat dari masih rendahnya angka indeks persepsi korupsi atau disebut juga IPK Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, pemberantasan tindakan pidana korupsi dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindakan pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rumusan undang-undang tersebut menyiarkan bahwa upaya pemberantas korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Dengan demikian, dalam strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 unsur utama, yaitu pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. Pencegahan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Pencegahan juga sering disebut sebagai anti korupsi yang sifatnya preventif. Penindakan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memberantas terjadinya tindakan pidana korupsi. Salah satu upaya pemberantas korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu gerakan anti korupsi di masyarakat. Gerakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya anti korupsi di masyarakat. Dengan tumbuhnya budaya anti korupsi di masyarakat diharapkan dapat mencegah munculnya perilaku koruptif. Gerakan anti korupsi adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pengakuan kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam konteks ini, peran mahasiswa sebagai salah satu bagian yang penting dari masyarakat sangat diharapkan. Korupsi ini terjadi ada pertemuan antara 3 faktor utama, yaitu niat, kesempatan, dan kewenangan. Nilai adalah unsur setiap tindakan pidana yang lebih terkait dengan individu manusia, misalnya perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. Sedangkan kesempatan lebih terkait dengan sistem yang ada sementara ini.
kewenangan yang dimiliki seseorang akan selalu berlangsung memperkuat kesempatan yang tersedia. Gerakan anti korupsi pada dasarnya adalah upaya bersama seluruh komponen bangsa untuk mencegah peluang terjadinya perilaku koruptif. Dengan kata lain, gerakan anti korupsi adalah suatu gerakan yang memperbaiki perilaku individu atau manusia dan sistem untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Diyakini bahwa upaya perbaikan sistem hukum dan kelemahan serta norma dan perbaikan perilaku manusia atau moral dan kesejahteraan dapat menghilangkan atau setidaknya memperkecil peluang bagi berkembangnya korupsi di negara ini. Upaya perbaikan perilaku manusia antara lain dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai yang mendukung terciptanya perilaku anti korupsi. Nilai-nilai yang dimaksud antara lain adalah kejujuran, kepedulian, dan masih banyak yang lainnya. Upaya perbaikan sistem antara lain dapat dilakukan dengan memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperbaiki tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, menciptakan lingkungan kerja yang anti korupsi, menerapkan prinsip-prinsip clean and good governance, pemanfaatan teknologi untuk transportasi dan lain sebagainya. Tentu saja upaya perbaikan sistem ini tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk mahasiswa. Pengetahuan tentang upaya perbaikan sistem ini juga penting diberikan kepada mahasiswa agar dapat lebih memahami upaya memerangi korupsi. Kita semua tahu bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang berdampak sangat luar biasa. Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah bersifat kolosal dan ibarat penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Dengan kata lain, bahwa korupsi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang sudah sangat dianggap biasa. Oleh karena itu, sebagian masyarakat menganggap korupsi bukan lagi merupakan kejahatan yang besar. Jika kondisi ini tetap dibiarkan, maka hampir dapat dipastikan cepat ataupun lambat korupsi dapat menghancurkan negeri kita ini. Karena sifatnya yang luar biasa, maka untuk memerangi ataupun memberantas korupsi diperlukan upaya yang luar biasa pula. Oleh karena itu, upaya memberantas korupsi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, masyarakat, swasta, dan lain sebagainya. Dalam konteks inilah, mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang sangat diharapkan dapat berperan aktif untuk memberantas korupsi. Lalu, bagaimana peran mahasiswa dalam memberantas korupsi? Pertama, sebagai organisator. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, organisator itu adalah sebuah penyelenggara. Jadi dapat disimpulkan bahwa mahasiswa membentuk sebuah organisasi yang di dalamnya memiliki tujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Kemudian yang kedua, mahasiswa berperan sebagai mediator. Dalam artian ini, mahasiswa sebagai jembatan untuk mengklarifikasikan jika ada beberapa kaum terjangkut ataupun terjangkit dalam masalah tindak pidana korupsi. Kemudian yang ketiga, mahasiswa sebagai motivator. Jika kita menelaah kata motivator ini, bisa diartikan juga dengan artian sebagai teladan. Berarti mahasiswa di sini sebagai suri tauladan untuk menjauhi sekaligus memberantas tindak pidana korupsi.
menjelaskan tentang keterlibatan mahasiswa. Keterlibatan mahasiswa dalam rangka gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah. Yang pertama, yaitu di wilayah lingkungan keluarga, yang kedua di lingkungan kampus, yang ketiga di lingkungan masyarakat sekitar, dan yang keempat yaitu di lingkungan tingkat lokal atau nasional. Lingkungan keluarga dapat dipercaya menjadi tolak ukur yang pertama atau utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Nah, keterlibatan mahasiswa dalam rangka anti korupsi di lingkungan kampus tidak bisa dilepaskan dari status mahasiswa sebagai peserta didik yang mempunyai kewajiban ikut dalam menjalankan visi misi kampusnya. Sedangkan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di masyarakat dan tingkat lokal atau nasional terkait dengan status mahasiswa sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu di lingkungan keluarga. Nah, di lingkungan keluarga, internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan 5 terhadap perilaku keseharian anggota keluarga. Misalnya, apakah dalam mengendarai bermotor bersama ayahnya atau anggota keluarga lainnya, peraturan lainnya dipatuhi. Misalnya, tidak berbelok atau berputar di tempat di mana ada tanda larangan berbelok atau berputar. Tidak menghentikan kendaraan melewati batas marka jalan, tanda berhenti di saat lampu lalu lintas berwarna merah. Tidak memarkirkan atau menghentikan kendaraan di tempat di mana terjadi tanda dilarang parkir atau berhenti, dan lainnya. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari lingkungan keluarga ini adalah tingkat ketaatan seseorang terhadap aturan atau tata tertib yang berlaku. Subsidi dari dilanggarnya aturan atau tata tertib adalah dirugikan oleh orang lain karena haknya terampas. Terampasnya hak orang lain merupakan cikal bakal dari tindakan korupsi. Nah, di sini ada tahapan proses internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa yang diawali dari lingkungan keluarga sangat sulit untuk dilakukan. Justru karena anggota keluarga adalah orang-orang yang terdekat, yang setiap saat bertemu dan berkumpul. Maka pengamatan terhadap adanya perilaku korupsi yang dilakukan di dalam keluarga seringkali menjadi biasa. Nilai-nilai yang ditanamkan orang tua kepada anak-anaknya bermula dari lingkungan keluarga, dan pada kenyataannya nilai-nilai tersebut akan terbawa selama hidupnya. Jadi, ketika seorang mahasiswa berhasil melewati masa yang sulit ini, maka dapat diharapkan ketika terjun ke masyarakat, mahasiswa tersebut akan selamat melewati berbagai rintangan yang mengarah kepada tindakan korupsi. Paling tidak, ada satu orang generasi muda yang tidak tergiur untuk melakukan tindakan korupsi. Jika pendidikan anti korupsi diikuti oleh banyak perguruan tinggi, maka akan diperoleh cukup banyak generasi muda yang dapat menjadi benteng anti korupsi di Indonesia. Selanjutnya, keterlibatan mahasiswa di lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam 2 wilayah, yaitu untuk individu mahasiswanya sendiri dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Nah, sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekan sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Agar seorang mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan anti korupsi, maka pertama-tama mahasiswa tersebut harus berperilaku anti koruptif dan tidak korupsi dalam berbagai tingkatan. Dengan demikian, mahasiswa tersebut harus mempunyai nilai-nilai anti korupsi dan memahami korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi. Nah, kedua hal ini itu dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan seperti sosialisasi, kampanye, seminar, dan kuliah pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan kata lain, seorang mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk memaparkan materi yang selanjutnya. Nah, yang ketiga ada di masyarakat sekitar. Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di lingkungan masyarakat. Misalnya, seperti apakah kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakatnya dengan sewajarnya, seperti pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan, atau laporan pajak. Atau, adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat atau dokumen-dokumen tersebut? Nah, atau juga wajarkah jumlah biaya dan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum itu tahu? Ataupun apakah infrastruktur kota bagi pelayanan publik sudah memadai, misalnya seperti kondisi jalan, penerangan jalan, terutama di waktu malam hari. Lalu ketersediaan fasilitas umum, rambu-rambu lalu lintas, dan penyeberangan jalan, dan lain sebagainya. Ada satu bentuk gerakan yang sederhana, misalnya seperti gerakan tidak menyuap. Nah, untuk setiap pengurusan KTP, KK, SIM, atau pelanggaran lalu lintas, ataupun pelanggaran apapun, apabila dilakukan serentak oleh seluruh masyarakat Indonesia, pasti akan menghasilkan dampak yang luar biasa. Coba saja misalkan bisa berapa jumlah rupiah yang bisa diselamatkan jika ada 25 juta orang yang mengurus KTP dalam 1 tahun. Nah, setiap orang itu mengeluarkan uang sogokan sebesar 5.000. Nah, maka dalam 1 tahun itu sudah terkumpul 125 miliar rupiah. Nah, dengan uang sebesar itu bisa berapa anak yang bisa disekolahkan, dibiayai. Juga bisa berapa orang sakit yang bisa diobati. Berapa kilometer juga ruas jalan yang bisa dibangun. Berapa jembatan yang bisa dibangun, berapa gedung sekolah yang bisa didirikan. Jumlah itu tentunya akan memberikan manfaat yang lebih baik lagi bagi masyarakat. Lalu ada juga gerakan anti korupsi yang bisa kita lakukan. Berapa banyak kekayaan negara yang bisa diselamatkan dan bisa dipergunakan untuk sesuatu yang lebih penting. Tidak ada lagi markup anggaran, tidak ada lagi insentif-insentif untuk meluluskan perundang-undangan, tidak ada lagi bentuk kebocoran dana proyek, tidak ada lagi juga perusakan hutan. Maka kita pasti yakin bahwa negara ini memang negara yang kaya. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang di tingkat lokal dan nasional. Dalam konteks nasional, keterbatasan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional. Berawal dari kegiatan-kegiatan yang organisir dari dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas, dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus, kemudian akan meluas ke lingkup yang lebih luas. Kegiatan-kegiatan anti korupsi yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama dan berkesinambungan oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi akan mampu membangun kesadaran masyarakat akan buruknya korupsi yang terjadi di suatu negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Kesimpulannya, dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peran penting mahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik yang mereka miliki, yaitu intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di lingkungan masyarakat sekitar, dan di tingkat lokal atau nasional atau lingkungan keluarga. Dipercaya dapat menjadi tolak ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internasionalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus tidak bisa dilepaskan dari status mahasiswa sebagai peserta didik yang mempunyai kewajiban ikut menjalankan visi dan misi kampusnya. Sedangkan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di masyarakat dan di tingkat lokal atau nasional terkait dengan status mahasiswa sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban sama dengan masyarakat lainnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.